Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Aljabarullah, stambuk F551-18210. Di sini saya akan membuat vlog tentang materi sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen data dan informasi. Data merupakan fakta mentah atau deskripsi dari suatu benda yang belum diolah, sedangkan informasi adalah sekumpulan data yang telah dikelola menjadi bentuk sederhana yang dapat dipahami oleh penerima informasi. Lanjut, tujuan sistem informasi. Tujuan sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mendukung fungsi kepengurusan manajemen, yang kedua, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, yang ketiga, mendukung kegiatan operasi instansi. Nah, dalam tujuan sistem informasi mempunyai komponen sistem informasi. Yang pertama yaitu komponen input, yang kedua komponen model, yang ketiga komponen output, yang keempat komponen teknologi, yang kelima basis data, dan yang keenam komponen kontrol. Dalam sistem informasi juga mempunyai contoh sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem reservasi pesawat terbang, yang kedua sistem pos, point of sale, yang ketiga sistem berbasiskan kartu cerdas. Dalam sistem informasi mempunyai peran sistem informasi. Apa perannya sih sistem informasi itu? Yang pertama, membantu pekerjaan dan tugas-tugas secara otomatis. Yang kedua, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendali dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem. Dan yang keempat, mengintegrasikan subsistem. Kita berbicara tentang sistem informasi, pasti kita tidak luput dari teknologi informasi. Nah, di sini saya akan berbicara tentang teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Dalam peranan TI, teknologi informasi untuk sistem informasi, yaitu sebagai operasional, yang kedua sebagai fungsi monitoring dan kontrol, sebagai fungsi planning dan decision, yang fungsi communication, dan fungsi interorganization. Nah, dalam sistem ini juga mempunyai arsitektur informasi, yaitu arsitektur sentralis, arsitektur desentralis, peer-to-peer, sistem distribusi, dan arsitektur silent atau server. Dalam peranan teknologi informasi mempunyai klasifikasi sistem informasi, yaitu menurut level organisasi, contohnya seperti sistem informasi antar organisasi. Dan menurut area fungsional, contohnya seperti sistem informasi keuangan. Sedangkan kalau menurut dukungan, yaitu sistem informasi cerdas. Sedangkan untuk sistem informasi cerdas, aktivitas manajemen. Contoh dari sistem informasi pengetahuan yaitu arsitektur sistem informasi, contohnya adalah sistem informasi mainframe. Dalam sistem informasi ini mempunyai implementasi sistem mencakup aktivitas-aktivitas, yaitu memprograman dan pengujian, instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, pelatihan kepada pemakai, pembuatan dokumentasi, serta konversi dan operasi dan pemeliharaan. Dalam materi ini juga ada tentang e-commerce. E-commerce ini merupakan proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Sedangkan perannya dalam ini adalah tentang teknis, situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data, antarmuka pemakai, dan non-teknisnya yaitu hukum, etika, elektronik, ekonomi global. Sedangkan konsep dari e-commerce ini yaitu adalah business to business, business to customer, dan customer to customer. Sini juga tentang ada e-learning. Nah, e-learning di sini adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Keuntungan dari e-learning ini yaitu menghemat waktu, biaya, menjangkau wilayah lebih luas, lebih mandiri proses pembelajaran. Aplikasi e-learning ini yaitu Computer Based Training atau CBT 1990. Bisa juga paket-paket CBT 1994 atau juga Learning Management System 1997. Bisa juga aplikasi e-learning berbasis web.
Sedangkan strategi pengembangan e-learning ini yaitu bisa rekrutmen, analisis, dan spesifikasi. Bisa juga desain, coding, testing, maintenance. Nah, setelah ada dua e-commerce, e-learning, ada juga e-government, yaitu secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. Tantangan implementasi e-government di Indonesia yaitu aspek kepemimpinan, aspek manajemen dan budaya, aspek teknologi. Di sini juga mempunyai master plan teknologi informasi, yaitu implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggara kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk implementasi teknologi informasi. Perlu diperhitungkan cost-nya dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi juga membutuhkan semacam blueprint yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategy Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Maksud dari penyusunan Master Plan teknologi informasi ini adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam inventasi dan implementasi teknologi informasi. Dan untuk menjadi acuan, implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi pemerintah melalui penyusunan kerangka pemikiran dasar e-government framework, arsitektur pengembangan e-government arsitektur, solusi tahapan pengembangan e-government roadmap, dan rencana proyek implementasi e-government implementation plan. Nah, itu adalah rangkuman dari beberapa materi yang telah diberikan kepada dosen saya atas nama Pak Denny dan Ibu Hajra Sasmita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.